Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Robi Arab dari jurusan Teknik Mesin Universitas Indonesia angkatan 2022 dengan NPM 220005334. Pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan mengenai tugas saya, yaitu di kelas SKIB 01, mengenai analisis kondisi energi dan energi berkelanjutan. Nah, mungkin kita langsung masuk aja. Ada beberapa topik penting yang akan saya bawakan hari ini, yaitu mengenai definisi dan urgensi energi berkelanjutan. Nah, jadi pada saat ini, apa sih sebenarnya definisi energi berkelanjutan? Nah, jadi energi berkelanjutan merupakan sistem penyediaan dan pemanfaatan energi yang mampu memenuhi kebutuhan manusia saat ini. Nah, tapi kuncinya adalah tanpa mengorbankan kemampuan generasi mendatang untuk memenuhi kebutuhan manusia. Um, jadi dalam praktiknya energi berkelanjutan tidak hanya berarti menggunakan energi terbarukan aja kayak surya atau angin atau air, panas bumi, dan biomasa. Tapi juga harus memenuhi tiga aspek penting yang disebut sebagai energi trilema. Nah, ini merupakan suatu konsep yang dibuat oleh World Energy Council. Ada tiga diantaranya, yaitu keandalan pasokan energi, keterjangkauan biaya, dan dampak lingkungan yang rendah. Jadi energi itu harus andal, reliable, harus ada jika dibutuhkan, kemudian harga harus terjangkau untuk semua kalangan, dan dampaknya untuk kesehatan ataupun lingkungan rendah gitu. Nah, kemudian ada lagi kebijakan, itu bukan kebijakan, itu ya SDG atau Sustainable Development Goals nomor 7, yaitu energi bersih dan terjangkau. Nah, targetnya itu global energi harus bersih dan juga harus efisien. Nah, kemudian apa sih urgensinya kita menggunakan energi berkelanjutan? Ya sangat tinggi ya, karena kondisi energi dunia saat ini masih dominasi bahan bakar fosil. Nah, sementara urbanisasi, digitalisasi, industrialisasi terus mendorong kebutuhan energi dan juga emisi. Nah, jika kondisi ini tidak kita kelola ya, um, emisi gas rumah kaca ya mungkin akan terus mempercepat pemanasan global dan meningkatkan risiko cuaca ekstrim serta beban ekonomi. Dari sisi ketahanan, ya mungkin sistem yang terlalu bergantung pada satu jenis bahan bakar atau satu jalur pasokan ya menjadi rentan terhadap guncangan eksternal. Ya, bisa kita lihat aja dari contoh krisis energi di Eropa setelah gangguan pasokan gas pada 2022, harga energi melonjak tajam. Ya, hal ini dipengaruhi oleh faktor geopolitik pastinya kan. Dan pada saat itu mungkin Eropa hanya memiliki satu jalur pasok atau satu supplier atau um, satu jenis pasok bahan bakar yang digunakan, sehingga diversifikasi yang saya pengen highlight, diversifikasi itu sangat penting yang akan kita bahas selanjutnya. Nah, dampak energi fosil. Nah, dampaknya itu kedua hal ya, bahkan ketiga hal, yaitu lingkungan dan kesehatan, ekonomi, dan perspektif teknis. Nah, untuk lingkungan, udah kita tahu bahwasanya pembakaran batu bakar minyak dan gas menghasilkan gas-gas yang berbahaya, yaitu karbon dioksida, nitrogen oksida, kemudian SO2, PM2,5. Nah, ini berbahaya bagi paru-paru, jantung, dan pembuluh darah, ya kan? Bahkan World Health Organization sudah menekankan bahwa polusi udara merupakan faktor risiko utama bagi penyakit kronis. Gitu. Nah, kontributor pembakaran bahan bakar fosil di perkotaan dan kawasan industri tentunya ada pembangkit listrik, transportasi, um, ya, dan rumah tangga juga untuk pendinginan atau pemanasan ruangan. Kemudian, kalau secara ekonomi, dampak energi fosil terlihat pada level makro dan juga fiskal. Ketika harga minyak dunia naik, banyak negara menghadapi tekanan anggaran yang besar, sehingga ruang fiskal untuk pendidikan, kesehatan, dan infrastruktur menjadi makin sempit. Gitu. Dari perspektif teknis, mungkin yang bisa kita lihat yaitu sistem energi modern tidak cukup dinilai hanya dari biaya awal yang terlihat murah, gitu. Tapi kita harus lihat dari biaya total sistem dalam jangka panjang. Kalau misalkan kita lihat energi fosil mungkin awalnya terlihat murah gitu ya, murah di awal. Nah, tapi ternyata ada hidden cost, yaitu cost untuk polusi, perusakan lingkungan, volatilitas harga, ya kan, fluktuasi harga, biaya adaptasi iklim gitu yang harus dibayar. Kemudian energi terbarukan mungkin mahal di awal, ya kan, karena ada investasi awal, kebutuhan jaringan, kebutuhan baterai gitu kan, energy storage. Cuma um, di jangka panjang
ya jatuhnya murah gitu. Harus dilihat dari biaya total sistem. Nah, mungkin kita lanjut dari tantangan global sektor energi. Nah, jadi saya membahas dua tantangan besar, yaitu krisis energi dan perubahan iklim. Krisis energi terjadi ketika pasokan terganggu, maka harga melonjak kan, atau mungkin infrastruktur energi tidak mampu memenuhi kebutuhan. Tapi contoh nyatanya itu balik lagi, yaitu di Eropa setelah gangguan pasokan gas pada tahun 2022 itu menyebabkan harga listrik dan gas naik tajam dan berdampak besar pada rumah tangga, industri, serta kebijakan fiskal pemerintah. Gitu, jadi kebijakan juga bisa berubah gitu kan, dan mungkin dapat merubah kehidupan manusia juga. Nah, kasus ini menunjukkan bahwa ketergantungan tinggi pada satu jenis energi dan satu jalur pasokan membuat sistem energi sangat rentan. Karena itu, diversifikasi sumber energi menjadi sangat penting untuk meningkatkan ketahanan pasokan. Nah, tantangan kedua itu perubahan iklim sangat dipengaruhi oleh cara dunia memproduksi dan menggunakan energi. Nah, emisi dari sektor energi mempercepat pemanasan global, pasti dong. Dan dia juga meningkatkan frekuensi kejadian cuaca ekstrim gitu, kayak gelombang panas, kekeringan, banjir, badai. Gitu. Dampaknya tidak hanya pada lingkungan, tapi apa? Tapi pada sistem energinya itu sendiri. Jadi, um, misalkan kekeringan itu sebenarnya dapat menurunkan produksi PLTA. Gelombang panas bisa meningkatkan beban listrik. Kebakaran hutan dapat merusak jaringan transmisi. Jadi artinya apa? Perubahan iklim sekarang bukan hanya akibat dari sistem energi, tapi juga menjadi ancaman terhadap keandalan sistem energi. Nah, mungkin kita bisa lanjut aja. Oops. Nah, untuk tantangan global sektor energi. Jadi, um, kebutuhan energi global kan terus meningkat. Yaitu menjadi tantangan utama dalam masih energi. Peningkatan ini kan didorong oleh 4 hal ini nih, urbanisasi, digitalisasi, dan lain-lain. Nah, um, kondisi ini menciptakan suatu dilema sebenarnya. Di satu sisi, dunia perlu menambah pasokan energi agar aktivitas ekonomi dan kebutuhan masyarakat tetap terpenuhi. Tapi di sisi lain, penambahan pasokan tersebut tidak boleh lagi bergantung pada bahan bakar fosil, karena akan memperbesar emisi dan memperburuk krisis iklim. Gitu. Nah, kemudian peran energi berkelanjutan. Peran energi berkelanjutan. Jadi pembahasan pertumbuhan, pembahasan pertumbuhan kebutuhan energi dalam 25 tahun ke depan perlu didasarkan pada temuan empiris, ya kan. Nah, temuan empiris ini oleh siapa? Oleh IEA mengenai perubahan struktur permintaan energi global. Nah, jadi IEA ini membuat suatu Global Energy Review tahun 2025 yang menunjukkan bahwa permintaan energi global pada tahun 2024 itu meningkat tumbuh 2,2%. Sementara permintaan listrik naik 4,3% dan bahkan melampaui laju pertumbuhan ekonomi global yang berada pada 3,2%. Gitu. IEA juga menegaskan bahwa permintaan listrik tumbuh lebih cepat daripada permintaan energi total dan GDP, bayangkan. Serta sektor ketenaga listrikan menyumbang sekitar 3/5 dari total kenaikan permintaan energi global. Jadi sebenarnya artinya adalah arah pertumbuhan energi dunia ini tidak lagi cukup dipahami hanya sebagai kenaikan konsumsi energi, tapi harus dibaca sebagai percepatan permintaan listrik yang semakin dominan. Gitu, jadi nggak sekedar nggak sekedar uh, ya ya nggak sekedar kita melihat kenaikan konsumsi aja, tapi kita harus lihat juga percepatannya gitu, karena mungkin dapat berbentuk seperti kurva atau eksponensial mungkin, ya kan. Temuan ini penting dalam konteks SDG karena kebutuhan listrik yang terus meningkat akan selalu mempengaruhi pencapaian target pembangunan, terutama ya pada akses energi, pendidikan, kesehatan, produktivitas ekonomi. Ya. Kemudian kita lanjut ke slide selanjutnya aja. Kita lanjut aja ke slide selanjutnya. Ya, boleh deh. Lanjut aja.
Nah, pertumbuhan energi 25 tahun ke depan. Nah, jadi pertumbuhan kebutuhan energi dunia akan sangat ditentukan oleh kenaikan permintaan listrik. Ya, IEA memberikan gambaran yang jelas bahwa konsumsi listrik global pada tahun 2024 naik hampir 1.100 terawatt hours, dan kenaikan ini lebih dari 2 kali rata-rata kenaikan tahunan selama 1 dekade terakhir. Jadi memang terlihat bahwa konsumsi listrik ini naiknya udah udah bukan linear lagi, namun eksponensial. Angka ini menunjukkan bahwa baik lagi kita ngomongin percepatan kebutuhan listrik bukan kejadian sementara, tapi sudah menjadi pola baru dalam sistem energi global. Bahkan dalam 3 tahun ke depan, konsumsi listrik global diperkirakan bertambah sekitar 3.500 terawatt, lebih dari 3 kalinya. Yang besarnya kurang lebih setara dengan total konsumsi listrik tahunan Jepang. Waduh. Artinya ketika kita membahas pertumbuhan energi 25 tahun ke depan, fokus topik tidak lagi hanya pada energi total, tapi pada kebutuhan listrik yang tumbuh lebih cepat dan membutuhkan kapasitas sistem yang jauh lebih besar. Kemudian kita lanjut aja. Selanjutnya. Nah, mungkin nggak hanya dari faktor ekonomi ya, tapi juga dari faktor iklim dan efisiensi energi gitu. IEA mencatat bahwa cooling degree days global pada 2024 lebih tinggi sekitar 6% dibandingkan 2023 dan sekitar 20% di atas rata-rata jangka panjang. Ya, kondisi ini menunjukkan bahwa suhu yang semakin panas sudah mulai mendorong konsumsi energi, terutama untuk pendinginan ruangan gitu. Jadi produksi energi yang menghasilkan emisi meningkatkan suhu bumi meningkatkan permintaan konsumsi energi. Jadi ini merupakan siklus yang tidak ada akhirnya gitu, kecuali kita mengubah sumber bahan bakar yang kita gunakan menjadi energi berkelanjutan. IEA juga memberikan bahwa sekitar 15% kenaikan total permintaan energi global dipengaruhi oleh faktor cuaca. Dengan kata lain, perubahan iklim bukan hanya isu lingkungan, tapi juga faktor nyata gitu yang meningkatkan beban energi dan harus masuk dalam perencanaan jangka panjang gitu. Nah, jadi selain saya mau ngomongin faktor iklim juga, tapi IEA juga mencatat bahwa peningkatan efisiensi energi berjalan malah melambat gitu, yang tadinya cepat gitu melambat dengan perbaikan intensitas energi. 2024 tuh hanya sekitar 1%. Ini berarti penghematan energi belum tumbuh secepat yang dibutuhkan, sehingga permintaan energi tetap naik cukup besar gitu. Permintaan energi tetap naik lah karena ya tidak dipenuhi. Pada saat yang sama, dunia itu perlu menambah atau mengganti jaringan listrik dalam skala sangat besar, yaitu sekitar 80 juta kilometer sampai tahun 2040. Jumlah yang setara dengan seluruh jaringan listrik global saat ini. Jadi antara harus menambah dengan jumlah yang sama atau mengganti dengan jumlah yang sama yang ada di dunia ini sekarang. Pesan utama slide ini adalah bahwa dalam 25 tahun ke depan, pertumbuhan kebutuhan energi akan semakin bergantung pada kapasitas sistem kelistrikan. Kualitas jaringan juga harus diperbaiki dan fleksibilitas pasokan harus didiversifikasi. Jadi tantangan energi masa depan bukan cuma membangun pembangkit ya, tapi memastikan seluruh sistem dari jaringan, pasokan, dan kelistrikan ya, dapat menyalurkan dan mengelola energi secara andal. Gitu. Nah, untuk cadangan energi terbarukan dan tidak terbarukan. Jadi apa sih definisinya? Ada dua kan, ya, terbarukan dan tidak terbarukan. Jadi terbarukan adalah persediaan sumber daya yang tersimpan di alam dan dapat diproduksikan, ya kan? Sementara ya untuk energi terbarukan yang dimaksud bukan stok gitu, bukan stok yang disimpan atau tersimpan tapi potensi pemanfaatan aliran. Karena kan kita nggak bisa men-stok ya jumlah matahari, jumlah angin, tapi ya potensi pemanfaatan aliran energi alam yang terus diperbarui. Perbedaan konsep ini penting agar analisis energi tidak keliru membandingkan, karena ini dua hal yang berbeda
sifatnya beda, kita harus menganalisa dengan cara yang beda. Pada tingkat global, cadangan energi tidak terbarukan menunjukkan pola konsentrasi yang kuat. Cadangan minyak dan gas banyak terkonsentrasi di kawasan tertentu, gitu, di kawasan tertentu aja, sehingga struktur pasokan dunia sangat dipengaruhi oleh lokasi geologis dan dinamika geopolitik. Jadi kebutuhan energi itu tidak bergantung pada kebutuhan gitu, kebutuhan suatu negara enggak, tapi tentang lokasi geologis yang tidak bisa diubah pada dasarnya. Batu bara memang lebih tersebar ya kan, tetapi kualitas dan biaya produksi tetap membuat pasokannya tidak merata. Karena itu ketahanan energi global sampai sekarang masih sangat dipengaruhi oleh struktur impor dan ekspor, bukan oleh besarnya konsumsi di suatu negara. Ya gitu. Nah, kemudian cadangan energi tidak terbarukan bersifat dinamis secara ekonomi. Jumlah cadangan yang tercatat bisa berubah karena penemuan baru, perubahan harga energi, dan kemajuan teknologi eksplorasi juga. Artinya penilaian cadangan fosil tidak cukup hanya melihat volume, tapi juga harus mempertimbangkan kemampuan memanfaatkannya. Karena dua negara ini bisa memiliki jumlah cadangan yang mirip, tapi hasilnya berbeda. Kenapa? Karena yang satu bisa memproseskannya, yang satu biaya produksi tinggi atau akses pasarnya terbatas gitu. Untuk energi terbarukan, pola globalnya justru lebih tersebar secara geografis. Banyak negara memiliki potensi surya, angin, hidro, dan biomasa, tapi tantangannya apa? Tantangannya ada atau tidaknya sumber energi, melainkan pada kualitas sumber daya. Jadi bukan pada sumber energi tadi ya masalahnya, tapi tantangannya pada kualitas sumber daya, ketersediaan lahan, adakah lahan untuk misalkan danau yang besar untuk meletakkan solar panel, kemudian konektivitas jaringan listrik, kemudian kapasitas penyimpanan energi, dan kemampuan investasi. Jadi pada energi terbarukan, kekuatan sistem energi nasional lebih ditentukan oleh kesiapan teknis dan kelembagaan daripada oleh konsep cadangan dalam arti geologi. Oke, kita lanjut ke slide 8. Nah, jadi pada tingkat global ya, sekarang pada tingkat nasional, untuk energi tidak terbarukan, Indonesia memiliki cadangan batu bara dan gas yang penting secara ekonomi. Tapi pada saat yang sama, Indonesia menghadapi keterbatasan pada minyak bumi dibandingkan kebutuhan domestik. Kondisi ini menunjukkan bahwa struktur energi Indonesia berada pada posisi campuran. Jadi sebagian sumber energi masih kuat untuk produksi dan ekspor, tapi sebagian lain memerlukan dukungan impor. Karena memiliki batu bara tapi tidak memiliki minyak bumi. Gitu. Kemudian dari sudut pandang analisis energi, hal ini berarti besar cadangan nasional tidak selalu identik dengan kemandirian energi. Ya karena setiap komoditas punya pasarnya sendiri, gitu, punya fungsi sendiri, punya pola konsumsi yang berbeda. Jadi kebijakan energi tidak bisa hanya dilihat total cadangan, tapi harus peran masing-masing komoditas, masing-masing bahan bakar itu dalam sistem energi nasional. Nah, untuk energi terbarukan, Indonesia memiliki potensi yang besar dan beragam, dan tantangan utamanya itu apa? Yaitu bagaimana mengubah potensi tersebut menjadi aset sistem energi gitu, nggak hanya bahan bakar, tapi juga aset sistem energi. Karena itu jika cadangan fosil dibaca sebagai sumber daya yang terbatas, dan jadi kalau misalkan kita membaca cadangan fosil sebagai sumber daya yang terbatas dan perlu dikelola secara efisien, maka potensi energi terbarukan nih kayak cahaya, angin itu harus dibaca sebagai sumber modal jangka panjang yang membutuhkan pembangunan ekosistem secara menyeluruh. Jadi ini menekan bahwa pengembangan energi terbarukan tidak cukup hanya menambah kapasitas pembangkit, tapi juga penguatan perencanaan kayak transmisi, distribusi, penyimpanan energi, serta tata kelola investasi. Jadi kesimpulan apa? Energi terbarukan itu
energi tidak terbarukan dan terbarukan harus dibaca dengan kerangka yang berbeda karena mereka ya berbeda, tapi dikelola dalam satu sistem kebijakan yang terintegrasi. Peran energi berkelanjutan terletak pada kemampuan menghubungkan keduanya secara terencana agar pengelolaan cadangan tidak berhenti pada inventarisasi sumber daya, tapi juga berlanjut pada pembangunan sistem energi yang lebih handal dan berdaya tahan. Iya, mungkin hanya itu saja yang dapat saya sampaikan. Mungkin sedikit saja mengenai pandangan saya mengenai kondisi energi Indonesia dan solusi masa depannya. Jadi, ya mungkin saya sebagai mahasiswa melihat kondisi energi itu di Indonesia khususnya masih berada pada tahap transisi. Di satu sisi Indonesia masih sangat bergantung pada fosil ya kan untuk menjaga keandalan pasokan listrik. Tapi di sisi lain Indonesia memiliki potensi energi terbarukan yang sangat besar gitu. Mungkin terutama di surga gitu. Karena ya FTUI juga sedang mengembangkan atau sudah mengembangkan solar panel di danau itu, juga energi hidro, energi panas, energi biomasa. Tapi pemanfaatan belum optimal. Ya menurut saya persoalan utama Indonesia bukan hanya ketersediaan sumber energi, tapi bagaimana membangun sistem yang mampu menghubungkan potensi tersebut menjadi pasokan energi yang nyata gitu. Dan juga harus stabil gitu ya atau terjangkau lah. Karena itu ya solusi masa depan tidak cukup kalau kita cuma menambah pembangkit, tapi juga harus memperkuat integrasi teknologi, jaringan, riset, dan model implementasi yang sesuai mungkin. Nah, pandangan saya mungkin lebih khususnya tentang yang tadi ya, pengembangan floating solar PV di FTW itu mungkin bisa diperluas. Mungkin salah satu project PLN gitu ya, salah satunya yang melakukan floating solar PV mungkin bisa ditingkatkan lagi. Dan juga gagasan rumah dual powernya FTUI ya sebagai bentuk solusi konkret gitu dan aplikatif. Nah, kenapa menarik gitu untuk saya floating solar PV ya untuk diteliti karena dapat memanfaatkan area perairan yang banyak kan, tanpa menambah tekanan pada penggunaan lahan, sekaligus menjadi ya laboratorium untuk pembelajaran teknologi energi bersih, energi terbarukan, energi berkelanjutan. Jadi dari sisi akademik dapat, dari sisi energi dapat gitu. Nah, mungkin untuk konsep rumah dua power yang di FTUI menurut saya penting ya sebagai model demonstrasi sistem energi masa depan. Itu rumah yang memanfaatkan dua sumber daya secara terintegrasi. Ya agak lebih andal gitu. Model ini ya bisa digunakan lah untuk menunjukkan bagaimana energi terbarukan itu dapat dikombinasikan dengan sumber cadangan ataupun gitu. Mungkin kurang lebihnya saya mohon maaf. Untuk lebih lengkapnya ada di laporan saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.